Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi tentang turunan, yaitu penggunaan turunan untuk menentukan karakteristik suatu fungsi. Adapun aplikasi turunan diantaranya digunakan yang pertama untuk menentukan persamaan garis singgung pada suatu kurva. Yang kedua adalah untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Yang ketiga adalah untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum atau untuk menentukan titik stasioner. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama tentang persamaan garis singgung pada kurva. Perlu diketahui bahwa persamaan garis lurus melalui suatu titik x1, y1 dengan gradien m dirumuskan y dikurang y1 sama dengan m kali x dikurang x1. Gradien itu sama dengan f aksen x turunan pertama dari fx. Jadi gradien merupakan turunan pertama dari fungsi fx. Sebagai contoh, misalkan ada soal tentukan gradien garis singgung dari grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat di titik min 2, min 20. Ini menentukan gradien garis singgung atau menentukan m-nya. Penyelesaiannya tadi fungsinya diketahui adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat. Nah, maka fungsi ini kita turunkan, yaitu 3x pangkat 2 ya, dikurangi 1 pangkatnya, dikurangi 2 kali min 3 min 6x pangkatnya pangkat 1, pangkat 1 tidak tulis. Jadi turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat itu adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x. Kemudian kita masukkan absisnya untuk mendapatkan turunannya. Jadi kita gantikan pada fungsi f aksen x itu kita ganti dengan min 2 sehingga didapat 3 kali 2 pangkat 2 4, berarti 3 kali 4 sama dengan 12, kemudian min 6 dikali x nya tadi min 2 itu sama dengan plus 12 sehingga didapat 12 tambah 12 sama dengan 24. Jadi gradien garis singgung fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat di titik min 2, min 20, maka gradiennya atau m-nya sama dengan 24. Kemudian contoh lain, diketahui kurva fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat. Tentukan persamaan garis singgung dari kurva tersebut yang mempunyai gradien min 9. Nah, di sini kita disuruh menentukan persamaan garis singgung
sehingga nanti digunakan bersamaan garis lurus, yaitu Y dikurangi 1 sama dengan M kali X dikurang X1. Maka langkah penyelesaian pertama, dari fungsi fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurang 3x kuadrat, kita turunkan menjadi f aksen X sama dengan 3 kali sepertiga 1 tidak tulis, X nya dikurangi 1 jadi pangkat 2 jadi X kuadrat, kemudian 2 kali min 3 min 6, X nya pangkat 1 tidak ditulis, sehingga didapat turunannya f aksen X adalah X kuadrat dikurang 6X. Pada soal diketahui gradiennya itu M nya sama dengan min 9, sedangkan di sini turunannya ini berarti f aksen X itu juga sama dengan gradien, maka kita samakan M sama dengan f aksen X. Kita substitusikan M nya min 9, kemudian f aksen X kita ganti X kuadrat dikurang 6. Kemudian kita pindah ruas, ini X kuadrat dikurang 6X, kemudian min 9 kita pindahkan jadi plus 9 sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk persamaan kuadrat, maka bentuk ini harus kita faktorkan. Cara memfaktorkannya, ini cari dua bilangan, apabila dikalikan hasilnya 9, kalau dijumlahkan hasilnya min 6. Bilangan itu yaitu X min 3 kali X min 3. Min 3 kali min 3 9, min 3 ditambah min 3 sama dengan min 6. Sehingga dapat kita buat X min 3 kuadrat sama dengan 0. Maka X didapat sama dengan 3. Kemudian dalam mencari persamaan garis lurus, itu harus ada titik X1 dan X2. Ya, X1 dan X2. Ini baru X1, maka X1 dan pasangannya Y1, maka ini harus kita cari Y-nya. Kita masukkan fungsinya tadi pada fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2. Kita gantikan X-nya sama dengan 3. Jadi didapat sepertiga kali 3 pangkat 3 dikurang 3 kali 3 pangkat 2. Ini 27 dibagi 3, 9. Kemudian 9 dikali min 3, min 27. Sehingga didapat 9 dikurang 27 sama dengan min 18. Jadi koordinat titik singgungnya adalah pasangan tadi 3, min 18. Setelah itu baru kita masukkan ke persamaan garis lurus, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Ini Y min Y1. Y1 nya tadi adalah min 18. Jadi min kali min plus Y plus 18 sama dengan M. Gradiennya tadi adalah min 9 kali X dikurang. Jadi ini X nya 3. Jadi X min 3. Lalu kita selesaikan. Y ditambah 18 sama dengan min 9 kali X min 9X min 9 kali min 3 plus 27. Kemudian Y sama dengan min 9 ditambah 27, ini dikurang 18. Maka Y sama dengan min 9 ditambah 9. Atau kalau kita uraikan, kita faktorkan, Y sama dengan min 9 kali X min 1. Atau di atasnya juga nggak apa-apa. Y sama dengan min 9X plus 9. Kemudian penggunaan turunan yang berikutnya adalah mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Perlu diketahui, suatu fungsi dikatakan naik atau turun itu dilihat dari turunan pertamanya.
Yang pertama, jika f aksen X lebih besar 0, maka dikatakan fungsi itu naik. Dan jika f aksen X kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0, maka fungsi itu dikatakan turun. Untuk lebih jelasnya bisa kita perhatikan contoh berikut. Misalkan tentukan interval-interval dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x agar fungsi tersebut a naik dan b turun. Penyelesaiannya adalah fx sama dengan x kuadrat min 4x. Kita turunkan. Ya, turunannya menjadi ini 2x, kemudian turun min 4x, berarti koefisiennya jadi min 4. Maka f aksen x sama dengan 2x min 4. Nah, syarat fungsi itu naik, maka tadi adalah f aksen x harus lebih besar dari 0. Maka kita masukkan f aksennya yaitu 2x min 4 lebih besar dari 0. Kemudian pindah ruas, 2x lebih besar, ini 0 ditambah 4 sama dengan 4. Jadi 2x lebih besar 4, maka x lebih besar dari 2. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, ini hasilnya 2. Kemudian yang diarsir itu sebelah kanan, artinya x lebih besar dari 2. Kemudian yang B itu syarat supaya fungsi turun. Itu adalah f aksen x lebih kecil dari 0. Setelah diproses tadi sudah kita dapatkan 2x min 4 lebih kecil dari 0. 2x lebih kecil, ini min 4 nya pindah kanan jadi 4. Maka x lebih kecil dari 4 dibagi 2, itu 2. Jadi x lebih kecil dari 2. Kalau kita buat dalam garis bilangan, ini 2 yang diarsir ke kiri, berarti ini x lebih kecil dari 2. Contoh yang lain, misalnya ditentukan fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat min 5x ditambah 10. Tentukan interval agar kurva y sama dengan fx naik, kemudian kurva y sama dengan fx turun. Langkahnya sama seperti tadi, maka fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat min 5x plus 10, kita turunkan menjadi ini 3 kali sepertiga berarti 1, ini pangkat 3 nya jadi pangkat 2, jadi x kuadrat, kemudian 2 kali min 2 min 4, x pangkat 2 jadi x pangkat 1, kemudian min 5x diturunkan jadi min 5, kemudian 10 diturunkan bilangan 0. Jadi hasilnya f aksen x sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Kemudian syarat fungsinya naik, maka f aksen lebih besar dari 0. Nah, jadi ini x kuadrat min 4x min 5 lebih besar dari 0. Lalu kita faktorkan. Dua buah bilangan kalau dikalikan hasilnya min 5, kalau dijumlahkan hasilnya min 4, maka bilangan itu adalah x plus 1 dan x min 5. Ini jadi hasilnya adalah x plus 1 kali x min 5 lebih besar dari 0. Maka ini kita cari satu persatu. X plus 1 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Maka dapat x sama dengan pindah ruas min 1 dan x pindah ruas ini x min 5 sama dengan 0, x-nya x sama dengan min 5 nya pindah ke kanan jadi x sama dengan 5. Nah, kemudian setelah itu kita gambarkan dalam garis bilangan. Ini min 1 dan 5. Kemudian kita harus menentukan karena lebih besar 0 berarti kita perlu daerah positif. Nah, untuk menentukan daerah positif atau negatif, kita lihat nilai antara ini min 1, 5. Misalnya kita ambil yang gampangnya 0.
masukkan ke sini. Kalau 0 berarti 0 tambah 1, 1. Kemudian 0 dikali min 5. 0 dikurang 5 min 5. Berarti 1 kali min 5. Berarti negatif. Ya, negatif. Maka di sini adalah bilangan negatif. Nah, sehingga sisanya adalah yang sebelah kanan positif, sebelah kiri positif. Nah, sehingga daerah yang dibutuhkan atau daerah penyelesaiannya agar fungsi naik yaitu ini, X lebih kecil min 1. Nah, ini min 1 kiri berarti X lebih kecil min 1, atau ini yang diarsir yang positif tadi 5 ke kanan, berarti X lebih besar 5. Ya, sekali lagi ini agar kurva naik maka X intervalnya terletak yaitu X lebih kecil dari min 1 atau X lebih besar dari 5. Kemudian syarat fungsi turun, maka f aksen X lebih kecil dari 0. Tadi sudah kita dapatkan nih f aksennya yaitu X kuadrat min 4X min 5 lebih kecil dari 0. Ya, difaktorkan tadi X plus 1 kali X min 5 lebih kecil dari 0. Didapat X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Karena lebih kecil dari 0, kita perlu daerah yang negatif. Ya, kita tulis ini min 1 sampai 5. Tadi sudah kita uji. Kalau dimasukkan 0, berarti sini 0 tambah 1, 0. 0 dikurang 5, min 5. 1 kali min 5 adalah negatif. Maka daerah yang ada gini, negatif, daerah yang tengah. Sisanya di sini positif-positif. Karena lebih kecil dari 0 berarti kita perlu daerah yang negatif. Daerah negatif ini berarti terletak antara min 1 sampai 5. Sehingga kalau kita tulis secara matematis, agar X itu fungsinya turun, berarti X lebih besar min 1 dan X kurang dari 5. Ya, ini cara menuliskannya seperti ini. Ini dibaca X lebih besar min 1 dan X kurang dari 5. Kemudian yang ketiga, penggunaan turunan yang ketiga yaitu digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, jika fungsi f(x) mempunyai turunan pada x sama dengan a dan f aksen a sama dengan 0, maka fa adalah nilai stasioner dari fungsi f(x) dan titik starternya adalah a, fa. Jika f aksen x1 sama dengan 0, kemudian f double aksen x, ya ini turunan yang kedua lebih besar dari 0, f double aksen berarti turunan kedua lebih besar 0, maka titik x1, f x1 disebut sebagai titik minimum. Kemudian jika f aksen x-nya sama dengan 0, kemudian f double aksennya lebih kecil dari 0, maka titik x1, f x1 disebut titik maksimum fungsi. Sedangkan yang keempat, jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x sama dengan 0, maka titik x1, f x1 disebut dengan titik belok. Jadi, untuk mencari nilai maksimum, nilai minimum, atau dikatakan nilai stasioner, itu ada 3, yaitu nilai maksimum, ada nilai minimum, dan titik belok. Sebagai contoh, misalnya, tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi berikut. Ya, yang A misalnya fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang 5/2 x kuadrat ditambah 6x. Yang B, fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 24x ditambah 8. Nah, kita menentukan dari fungsi A, B ini jenis nilai stasionernya bagaimana.
merupakan maksimum, minimum, atau merupakan titik belok. Maka langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jadi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang 5 per 2x kuadrat ditambah 6x. Kita turunkan 3 kali sepertiga berarti 1 pangkat 2 ya, jadi x kuadrat. Kemudian 2 kali 5 per 2, 2 nya coret, tinggal min 5x pangkatnya 1. Kemudian 6x kita turunkan depannya jadi 6. Jadi hasil turunannya adalah f aksen x sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Nah, syarat mencapai suatu nilai stasioner, tadi syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0. Maka ini x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Dua bilangan kalau dikalikan hasilnya 6. Kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Maka bilangan itu adalah min 3 dan min 2. Min 3 kali min 2 sama dengan 6. Min 3 ditambah min 2 sama dengan min 5. Setelah itu kita selesaikan. Ini x min 3 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Dan ini x benda ruas sama dengan 3. Ini x min 2 sama dengan 0 berarti x sama dengan 2. Nah, sehingga didapat x sama dengan 3 dan x sama dengan 2. Setelah itu kita masukkan ke dalam fungsinya masing-masing, ke dalam fungsi fx. Maka ini fx-nya adalah ini sepertiga x pangkat 3 dikurang 5 per 2x kuadrat plus 6x. Ya, dimasukkan 3 misalnya. Ini 3 pangkat 3, 9. 3 pangkat 3, 27. 27 kali sepertiga berarti 9. Ini 3 kuadrat, 9. 9 kali 5, min 45 dibagi 2. Kemudian 6 kali 3, itu 18. Sehingga dijumlahkan hasilnya didapat adalah min fx-nya didapat adalah 4,5. Kemudian kalau kita ganti 2, ya, masukkan dalam fungsinya 2 pangkat 3, 8. 8 per 3. Kemudian 2 pangkat 2, 4. 4 dibagi 2. 2 kali min 5 min 10. Berarti 8 dikurangi 10. Ya, kemudian ditambah 6 kali 2. Ya. 6 kali 2. 6 kali 2 adalah 12. Jadi sini 8 per 3 dikurangi 10. Kemudian ditambah 12. Sehingga didapat hasilnya 42 per 3. Sehingga untuk x sama dengan 2, nilai stasionernya adalah 42 per 3. Jenisnya adalah maksimum. Ya. Ketika maksimum kenapa? Ini 42 per 3 dengan 4,5. Maka besarnya yang 42 per 3. Maka titik 42 per 3 pasangan 2,42 per 3 itu disebut dengan titik stasioner maksimum. Sedangkan yang ini pasangan dari titik 3,4,5, maka didapat nilai stasioner yang minimum. Nah, selanjutnya yang B, fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 24x ditambah 8. Kita turunkan f aksanya berarti ini 3x pangkat 2, ini 2 kali 8, 18x, kemudian 24x, turunkan 24, 8 turunkan 0. Sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat plus 18x plus 24. Nah, syarat mencapai stasioner tadi adalah f aksen x sama dengan 0. Jadi ini kita nolkan. Nah, ini kita bagi, kita faktorkan, ada 3, 18, 24. Ini maka 3 bisa kita keluarkan. 3 kali x kuadrat ditambah 6x tambah 8. Ya, 3 kali kuadrat, 3 kuadrat. 3 kali 6, 18x.
kemudian 3 kali 8 24 sama dengan 0. Kemudian X kuadrat plus 6X plus 8 itu kita faktorkan. Dua bilangan kalau dikalikan hasilnya 8, kalau dijumlahkan hasilnya 6, yaitu 4 dengan 2. 4 kali 2 8, 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, jadi kita faktorkan nih, 3 kali X plus 4 kali X plus 2 sama dengan 0. Maka ini X plus 4 sama dengan 0, pindah ruas, jadi X sama dengan min 4. X plus 2 sama dengan 0, berarti X pindah ruas, ini sama dengan min 2. Kemudian seperti tadi, kita masukkan nilai X sama dengan min 2 pada persamaan ini. Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat plus 24X ditambah 8. Maka kita gantikan min 2 pangkat 3 sama dengan min 8, kemudian min 2 pangkat 2 itu adalah 4. 4 kali 8 itu 36. Kemudian 24 kali min 2 itu sama dengan 40, ya min 48 ditambah 8. Maka hasilnya adalah 12 ya. Nah, jadi ini kita masukkan ke sini ya. Kita ganti dengan 2 nih. Jadi min 12 ini didapat dari ya ini diganti min 2, jadi min 2 ya pangkat 3 ya, ditambah 9 kali min 2 kuadrat ya. Kemudian ditambah 24 kali min 2 ya, ditambah 8 ya. Nah, ini kalau ini min 8 kan ya, kemudian min 2 kuadrat 4 ya, 4 kali 9 berarti 36 ya. Kemudian ini 24 kali min 2 itu sama dengan min 48 ya, kemudian ditambah 8. Nah, ini 8 nya coret kan, min 8 dengan 8 coret, tinggal 36 dikurangi 48 sama dengan min 12 ya. Demikian juga ini dimasukkan min 4, maka didapat Y itu sama dengan Fx itu sama dengan 32, sama dimasukkan sini ya. X nya kita ganti dengan min 4, jadi min 4 pangkat 3 ditambah 9 kali min 4 kuadrat ditambah 24 kali min 4 ditambah 8, hasilnya 32. Nah, jadi untuk X sama dengan min 2 itu pasangannya adalah min 12. Untuk min 4 X nya dapat dengan 32 dengan min 12 besar mana? Jadi yang negatif ini titik min 2 pasangan dengan min 12 itu merupakan jenis titik belok ya. Kemudian untuk X sama dengan min 4 nilai stasioner adalah jenis maksimum atau titik stasioner aja titik maksimum. Nah, itu penggunaan keturunan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan selamat belajar. Setelah ini ada tugas yang harus diselesaikan, belajar dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.